Baik, Shalom, selamat siang. Saya penjabat Bupati Kabupaten Duga menyampaikan selamat Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Pada kesempatan ini saya akan mengklarifikasi ada beberapa hal yang staf saya menyampaikan melalui media WhatsApp dan juga media Facebook itu adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah saya menjelaskan sedikit tentang terkait dengan APBD Kabupaten Duga tahun anggaran 2024, 5 bulan dilaksanakan oleh penjabat sebelumnya. Saya dilantik tanggal 31 Mei 2024. Saya laksanakan tugas 1 Mei Juni 2024. Dan seketika saya masuk, saya sudah potret APBD Kabupaten Duga, maka telah dalam 5 bulan itu selalu telah digunakan baik gaji ASN maupun operasional bupati dan BTT telah realisasi DAU yang dari 600 miliar setelah belanja pegawai, sisa DAU adalah 400 miliar sekian. Tetapi 135 miliar itu sudah direalisasikan. Dan juga setelah saya potret APBD bahwa NPHD Pilkada tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan sesuai dengan aturan yang edaran bahwa pembiayaan NPHD kepada KPU dan Bawaslu, TNI dan Polri 40% dialokasikan dengan tahun anggaran 2023 dan juga sisa 60% dialokasikan pada tahun 2024. Namun setelah saya melihat dalam APBD tidak teralokasi dan tidak membayarkan NPHD itu kepada pihak penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu dan TNI Polri. Sehingga saya melakukan pergeseran APBD pada tanggal 13 Juni itu, lalu saya bayarkan kepada pertama NPHD kepada KPU dan Bawaslu serta TNI Polri. Dan selanjutnya kami sudah lakukan pergeseran sehingga DAU yang teralokasi itu untuk membiayai untuk insentif pegawai sangat tidak memungkinkan. Sudah kecil DAU. Bahkan juga DAU rutin yang ada di setiap kantor atau dinas dan badan. Kemudian ADD untuk dana desa. Dana desa adalah sebesar 70 miliar sekian. Sehingga saya sudah mencoba berupaya untuk bayar NPHD 100% juga APBD sangat tidak mampu. Dan saya sudah mencoba untuk berapa kali kami sudah konsultasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan arahannya jelas. Dan namun saya sudah realisasikan insentif triwulan pertama itu tidak dibayarkan oleh pejabat sebelumnya. Sehingga yang saya bayarkan insentif tahun anggaran 2024 adalah triwulan 2, 3, dan 4. 4 itu terakhir dibayarkan pada bulan November 2024. Sehingga staf yang sampaikan bahwa saya tidak realisasikan insentif PASN Kabupaten Duga itu tidak benar. Satu triwulan pertama adalah harus dibayarkan oleh pejabat sebelumnya. Karena saya masuk posisi di triwulan kedua pada bulan Juni. Sehingga 3 triwulan insentif saya telah bayar.
bayarkan kepada insentif ASN-nya. Dan juga ADD 1 triwulan 1 tahap saya bayar. Namun kita masuki di bulan September adalah kita kenakan intercept dari pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, langsung dipotong daun 4 bulan dari September sampai dengan Desember itu. Sehingga saya sudah berulang kali saya sudah menyampaikan bahwa di akhir tahun kita akan mengalami kesulitan, dan itu sudah terjadi, sehingga Desember yang diharapkan oleh ASN maupun kepala kampung saya tidak realisasikan. Yang dana yang tersisa ada di RKUD adalah dana otsus dan dana DAP yang dibiayai untuk kegiatan, sehingga tidak mungkin. Saya sudah mencoba rapat dengan tim TAPD, lalu kami mencoba, tapi kita tidak terulang lagi hal yang sama terjadi pada tahun 2023, sehingga saya tidak melakukan kebijakan itu, karena dana yang ada saat ini adalah dana DAP dan dana otsus yang untuk kegiatan-kegiatan per OPD. Sehingga perlu memahami hal ini, dan semua saudara-saudara yang beberapa kali sampaikan ke media bahwa saya salah menggunakan APBD, itu sangat-sangat tidak benar. Dan terkait juga dengan libur, kami baru selenggarakan pemilu kada dengan aman damai. Seketika itu ASN semua keluar. Saya sendiri dengan beberapa ASN saya yang ada di ibu kota Kenian, dan kita laksanakan dengan pelaksanaan pilkada ini dengan penuh aman, damai, dan sukses kita laksanakan itu. Hasilnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri, dan juga yang awalnya diragukan oleh pusat sampai ke provinsi bahwa akan terjadi masalah. Hari ini kita sukses. Sebagian hal yang saya lakukan secara positif, tapi sebagian yang soroti saya, baik itu saudara-saudara staf, itu ada beberapa hal yang secara pribadi sentimen dengan saya, apa yang diharapkan wujudkan oleh saya tetapi tidak diwujudkan. Itu hal biasa, dan tidak mungkin saya akan semua itu jawab, karena Kabupaten Duga persoalan sangat rumit dan berbanyak hal yang kita lakukan. Jadi hal-hal positif yang kita sudah lakukan. Kemudian terkait dengan APBD, pengesahan APBD secara aturan, penyusunan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2025 itu adalah paling cepat 15 November. Paling lambat, paling akhir adalah 30 November 2024. Pengesahan APBD. Sehingga kita melaksanakan dengan pembangunan program kerja tahun anggaran 2025 harus mulai Januari, sehingga melihat output dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Duga. Selama ini saya pikir nilai positif yang kami lakukan kemarin, sidang APBD tercepat urutan ketiga di Provinsi Papua Pegunungan, kita wujudkan urutan ketiga yang kita disahkan APBD, dan kami tinggal jadwal untuk evaluasi di provinsi, dan selanjutnya setelah evaluasi di provinsi dan kita akan laporkan di Dirjen Kementerian Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Itu alurnya. Saya tidak menyalahi, saya tidak melanggar, saya sangat paham dengan aturan penyusunan APBD. Yang disampaikan PJ tidak punya kewenangan, tidak punya hak, tidak punya masa jabatan, itu keliru dan tidak benar. Saya ditugaskan, di-SK-kan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Ditempatkan saya setelah pilkada, kalau tidak ada sengketa maka 10 Februari lantik dan saya akan berakhir jabatan di situ dan saya kembali ke provinsi. Tetapi kalau sudah disengketakan, saat ini hasil pemilu, nomor urut 1 sudah daftarkan ke MK, sehingga otomatis
kami menunggu hasil sidang di MK. Keputusan terakhir adalah keluar inkra dari Mahkamah Konstitusi. Itu lalu dijadwalkan untuk pelantikan. Disitulah saya akan berakhir masa jabatan saya sebagai penjabat Bupati Kabupaten Duga. Dan saat pelaksanaan menunggu, APBD ini tidak bisa menunggu, dan APBD ini normal, dia harus jalan. Sehingga program dan kegiatan itu jalan, pelayanan harus jalan. Kami tidak bisa menunggu bupati yang terpilih lantik lalu melaksanakan APBD. Oleh sebab itu saya laksanakan sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada saya, dan saya sedang laksanakan. Sehingga hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, lebih khusus kepada staf saya, ASN perlu memahami aturan-aturan ini. Ada beberapa ASN yang langsung secara langsung kepala OPD yang saudara memimpin, jadi menjabat OPD itu sudah 16 tahun, tapi harus perlu introspeksi diri. Seperti apa saya laksanakan tugas dan tanggung jawab. Coba kantormu saja tidak pernah masuk kantor, dan sampai hari ini belum pernah duduk, tidak pernah babat halaman. Kemudian 16 tahun, saya sudah sidang ke kantor-kantor, ruangan kosong, meja kosong, rayap yang dimakan oleh semua dinding itu. Bagaimana kau soroti pimpinan, sementara saudara sendiri tidak melaksanakan tugas yang diberikan itu, tidak ada tugas dan fungsinya, tidak disiplin, hadir, tidak disiplin memimpin kantor yang kecil itu. Ini yang saya keliru. Saudara perlu introspeksi diri dan tunjukkan kemampuan kinerja yang baik. Kalau insentif itu tambahan yang dibayarkan atas dasar kinerja, prestasi, disiplin kerja itu baru dibayarkan. Itu kebijakan, bukan hak. Hak ASN adalah gaji. Itu tambahan yang diberikan oleh secara kebijakan oleh pimpinan daerah. Namun hal ini, tahun ini mari Bapak Ibu ASN yang saya hormati dan sayangi, tahun ini di akhir 1 triwulan tidak terima. Saya tahu persis dan saya paham di bulan yang Natal, tapi saya secara aturan saya sudah bayar. Triwulan 1, triwulan yang bayar ini adalah seharusnya bayar di bulan Maret atau April, paling lambat Mei, sehingga hak Bapak Ibu sekalian yang selama ini sebut-sebut di media itu insentif itu sebenarnya dibayar. Tapi itu bukan kesalahan saya, kesalahan pejabat terdahulu, sehingga saya mengikuti hak Bapak Ibu yang ada, saya telah bayar itu. Sehingga saya harap dengan demikian tahun anggaran 2025 saya sudah potret semua, dan Bapak Ibu punya hak. Saya pikir tahun 2024 setelah melihat, dan 2025 saya sebagai PJ yang kewenangan yang terbatas, tapi pertama keamanan daerah sudah aman, kedua adalah kita sudah lakukan pilkada dengan aman dan damai, kemudian ketiga adalah APBD kita sudah disahkan tepat waktu, dan di dalamnya adalah saya sudah kasih naik insentif pegawai tadi yang terima dengan sangat sedikit, saya sudah kasih naik standar. Bapak Ibu ASN akan menerima itu di tahun 2025. Kemudian operasional distrik yang selama ini sedikit 200 saya sudah naikkan, dan juga dinas dan badan operasional sedikit kami sudah kasih naikkan. Hal-hal itu yang saya lakukan. Dan juga yang berikut adalah seketika saya hadir IPM Duga yang paling rendah, saya sudah mencoba untuk naikkan dengan program casing, dan sudah bagus sekali hari ini anak-anak sudah bisa dapat berhitung dan belajar, Bapak Ibu guru juga bisa berhitung dan belajar. Kemudian ada 22 siswa yang tidak mampu dan mau keluar kuliah tapi tidak punya uang, saya upaya untuk keluarkan ke Unpar untuk saya kasih sekolahkan, masih masuk di perguruan tinggi, akan selesai dan saya sudah bayarkan dengan lunas, sehingga mereka kuliah sampai pulang, biaya pulang pun sudah bayar. Hal-hal positif itu yang saya lakukan, sehingga pasti dalam pelaksanaan tugas saya tidak maksimal karena waktu yang sangat singkat,
kemudian bagian lain yang pasti ada kekurangan. Manusia selalu punya kekurangan dan juga ada kelebihan. Sehingga atas ini semua, apabila ada hal yang kekurangan saya permohonan maaf. Tetapi ada hal-hal positif yang saya lakukan untuk Kabupaten Duga, itu mari kita sama-sama melihat hal positifnya, jangan melihat hal-hal negatifnya. Demikian hal-hal ini yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Shalom.